Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Masril sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabarnya hari ini juga? Alhamdulillah sehat ya Pak Masril ya. Kira-kira Bapak gimana nih? Ada sesuatu hal nggak? Kenapa Bapak bisa ketemu nih sama saya hari ini? Eh, Sebenarnya perasaan secara ini normal, biasa aja memang. Tapi barangkali memang cuaca di sore ini lumayan inilah ya, lumayan panas barangkali ya. Jadi apa namanya ya, dengan kondisi seperti ini memang ya tetap kita beraktivitas seperti biasa gitu ya. Tapi memang saya Ya, merasa sebenarnya ini juga udah pernah saya sampaikan ke teman-teman lain, tapi barangkali ini waktu yang tepat juga saya sampaikan ke Bu Rida. Uh, ada satu masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah besar-besar kali, tapi memang ini perlu ada antisipasi menurut saya kan. baik, baik. Uh, saya kan baru pindah sekolah nih dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru. Nah, sekolah yang Ya, uh, lama, sekolah yang baru ini saya merasa agak berbeda sedikit dengan yang oh, sekolah yang lalu gitu kan. Perbedaannya sebenarnya nggak signifikan, tetapi memang saya merencanakan pembelajaran gitu kan. Terus ya benar. ya anak-anaknya itu nggak begitu antusias dengan pelajaran yang kita berikan. Terus saya kadang-kadang kepikir misalkan ini anak-anak saya ini bagaimana ya ke depan gitu kan. Dan kalau kita nasihatin barangkali juga dia tidak mau ya mendengarkan seadanya aja gitu. Malah saya Oke. pernah bukan menguji ya, pernah menanyakan kalau seandainya nih saya tanya kayak gitu, seandainya kamu dikeluarin nih dari sekolah misalkan, disuruh pindahlah ke Hmm, sekolah ini misal saya bilang begitu kan, ya ya, nggak ya. apa-apa Ya. Pak, nggak apa-apa kayak gitu katanya. Saya nggak masalah Pak gitu, saya Mas. eh, membantu orang tua saya aja, saya nggak usah sekolah gitu. Jadi saya kepikir kan, ini anak saya, siswa saya ini kok begini, dan ini ternyata bukan satu dua gitu. Lebih Oke. dari itu ya 4 atau 5, dan mereka biasanya satu grup gitu. Kalau ada bahasa sekarang satu geng lah. Ya, Dan ya, ya, kadang-kadang ya, ini ya. agak mengganggu nih di kelas karena dia udah berpikir Hmm, seperti ini, kan dia udah merasa apa ya, kita sebenarnya bukan nakutin, tapi ada sesuatu yang iya, dia pikirkan. Kalau kalau saya iya nanti benar. keluar dari sekolah, gimana orang tua saya, bagaimana uh, saya di luaran pandangan orang gitu. Tapi dia nggak kepikir itu kan ini salah satu alat kontrol sebenarnya kan, supaya dia bisa Benar. ngikutin program sekolah. Tapi nggak jalan gitu, nggak bisa gitu. Jadi ini yang Bu Rida saya hadapi kan di sekolah yang baru ini. Saya malah menyimpulkan itu gimana ya, dia dia ini apa namanya, dia apa tidak memahami gitu ya betapa pentingnya pendidikan itu untuk dia gitu. Saya berpikir begitu. Itu Benar, benar. masalah yang saya hadapi Bu Rida di beberapa bulan terakhir ini. Masya Allah. Jadi itu yang mengganjal di pikiran Bapak ya, untuk bulan-bulan karena sekolah baru juga, lingkungannya baru gitu ya, keadaan siswa-siswa seperti yang Bapak jelaskan Betul, betul, tadi gitu ya. Jadi paling enggak tujuan kita nih betul, kolaborasi lah Pak ya. Dari sini oh ada sesuatu hal mungkin yang dapat uh, apa kita cari solusinya bersama gitu ya Pak ya. Oke, jadi apakah tadi betul. dari Bapak sampaikan, jadi kondisi anak Bapak mungkin ada hal yang mereka mungkin nggak takut ya kalau kita berikan asumsi seperti nanti tinggal kelas seperti apa gitu ya, mereka menerima apa adanya Betul, gitu ya. betul, betul, Dari betul. hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, eee apa ya yang kira-kira Bapak tahu nggak apa yang mempengaruhi anak-anak tersebut gitu? Kenapa bisa berpikiran seperti itu gitu? Uh, Beberapa hari yang lalu sebenarnya saya berdiskusi dengan wali kelasnya juga ya, seperti tadi yang saya sampaikan juga di awal kan. Jadi
wali Ya. kelas ini udah beberapa kali katanya home visit ya, hampir semua anak yang tadi saya Ya, maksudkan ini, gitu ya. yang yang Ya, ya. perlu perhatian khusus lah. Kalau kita katakan di sana butuh perhatian khusus. Jadi ketika home visit itu memang pertama wali kelasnya sampaikan ke saya ini kayaknya salah satunya faktor ekonomi juga karena di sana kan ekonomi menengah ke bawah gitu Oke. kan. Jadi ada beberapa anak Benar-benar. kita itu memang maaf ya kita bukan merendahkan misalkan orang tuanya pemulung begitu kan. Jadi memang apa namanya ya apa namanya apa namanya tingkat kepengertian dia itu atau tingkat Ya. apa namanya Kurang aware-nya ini dia Pak ya, terhadap kurang pendidikan itu memang nggak seperti yang diharapkan gitu kan. Jadi benar-benar. kita jadi orang tuanya misalkan ketika kita sampaikan pun ya orang tuanya ya kadang-kadang Bisa. orang tuanya juga menyerah gitu ya. Jadi misalkan saya juga Oh, nggak sanggup mengini dia gitu oh kan, nggak saya gitu. nasehatin dia juga nggak ini. Ah gitu. Ya, Jadi ya. orang tuanya udah angkat bendera putih kayak gitu. Ah, udah bendera putih Oh, ngangkatnya gitu. Nah, jadi saya lihat itu masalah penyebabnya ya, penyebab pertama. Terus yang kedua memang pengaruh lingkungan juga menurut saya karena kan saya lihat benar. teman-teman dia ini bukan hanya di sekolah ini, sekolah lain pun teman-temannya yang homogen sama Hmm, dengan dia gitu. Jadi barangkali karena ini terbawa. remaja ya, jadi mereka itu labil ya. Jadi ketika ada Ya, sesuatu yang ya, barangkali dilarang oleh orang lain dan mereka bisa kerjain, malah mereka sepertinya merasa wow gitu kan pada iya. oh, Jadi saya melihat begitu ya benar. kalau fenomenanya di SMA juga ada karena orang tua juga, pengaruh orang tua, Benar. kemudian lingkungannya dia, kemudian yang ketiga ini yang agak-agak ini agak iya apa namanya agak sedikit saya juga heran itu yang ketiga itu ini dia nggak memahami gitu kan betapa pentingnya pendidikan untuk dia gitu kan malah saya pernah Benar, sampaikan benar. itu ke anaknya kalau kamu mau merubah nasibnya kamu itu kamu harus melalui pendidikan dulu pertama gitu. Tapi kalau kalau kamu nggak berpendidikan, itu kamu juga tidak akan bisa merubah apapun. Seandainya kamu nggak bisa baca, nggak bisa menulis, Benar. nggak pandai menjaga diri, nggak pandai menjalin komunikasi berhubungan dengan teman-teman gitu misalkan. Nah Ya, itu kan kita dapat dari pendidikan saya bilang bagaimana kita menjaga betul, betul. ucapan kita gitu kan jadi saya pikir tiga Betul. ini yang menjadi persoalan besar di anak-anaknya saya di sekolah Bu Rida. Oh, oke, baik. Jadi dari mungkin yang Bapak sampaikan tadi ada faktor-faktor ya Pak, salah satunya lingkungan, keluarga mungkin ya, kemudian pembiasaan mereka mungkin ya, dengan menerima apa adanya gitu Pak ya. Jadi sekarang mungkin Bapak kira-kira apa sih yang Bapak harapkan dari anak-anak ini gitu? Ada nggak harapan Bapak, apa yang ingin Betul. ya, yang ingin Bapak harapkan untuk anak-anak Bapak itu? Besar harapan saya ke mereka karena betul karena saya berpikirkan semua siswa itu semua eh, anak-anak didik kita itu memiliki masa depan yang cerah menurut saya. Tetapi ketika mereka tidak bisa memanfaatkan situasi dan kondisi, maka kan berbalik arahnya gitu. Seperti yang kita pelajari juga dalam Iya, teori-teori bahwa anak-anak ya benar. sejatinya memiliki peluang yang sama dengan orang lain. Terserah Iya, dia status sosialnya kaya, miskin, pintar, tidak pintar, tinggi, tidak tinggi, sekolah di sekolah mahal, iya, di sekolah murah. Sebenarnya semua benar. anak memiliki peluang peluang yang sama untuk sukses gitu. Jadi harapan saya itu memang mereka Iya, ya benar. paling tidak mereka itu walaupun nanti tidak bisa membantu orang lain, tetapi mereka paling tidak bisa Iya, menyelamatkan dirinya ya dari kegelapan lah
dari ketidaktahuan tentang kehidupan Iya. ini gitu. Itu harapan saya sebenarnya. Saya nggak muluk-muluk mereka harus jadi direktur, harus jadi presiden barangkali atau jadi yang lain-lain gitu ya. Tapi ya saya Benar-benar. berpikir cukup dengan mereka bisa menghargai dirinya, menghargai temannya, itu saya pikir udah luar biasa. Udah luar biasa harapan saya itu bisa Iya. untuk anak-anak gitu. Oke, baik Pak. Jadi harapan Bapak itu sangat luar biasa ya bagi saya, karena kan intinya anak-anak Ya, itu begitu kira-kira Bu Rida. bisa beradaptasi itu kan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Nah, jadi dari hal yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak gagasan ataupun ide yang menurut Bapak dapat mengembangkan anak tersebut gitu? Jadi paling enggak ada nggak sesuatu hal yang bisa Bapak lakukan untuk anak-anak yang seperti Bapak sampaikan tadi gitu? Baik Bu Rida kan, kalau memang saya lihat kan, udah pernah saya coba juga sebenarnya, ada tapi nggak semua anak ya, beberapa anak saya coba, saya dekati. Ya, Saya lihat memang mereka kalau kita sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, mereka mau ya, mendengarkan saya lihat kan. oke. Misalkan maaf ada namanya Muhammad Ikram gitu kan. Jadi dia Oh, sering kadang nggak masuk, gurunya cariin dia gitu kan. Terus iya, saya iya, coba merangkul dia, saya ajak duduk, saya ajak ngobrol gitu kan. iya, Eh, mhm. saya belikan dia dikit makanan supaya dia ya apa Mmm, namanya ada daya tariknya lah kayak gitu kan. iya, Kita betul, betul. ngobrol-ngobrol dan Iya. dia mau mendengarkan gitu kan, mau mendengarkan Oh, sehingga saya pikir oh rupanya anak-anak yang seperti ini karena di rumah juga sebagian mereka ini kurang perhatian saya lihat seperti yang tadi saya oke. sampaikan karena orang tuanya juga Mmm, mungkin sibuk dengan pekerjaannya gitu ya. iya, Jadi iya, saya benar, lihat Pak. ini salah satunya itu perhatian yang barangkali harus intens lah terhadap anak itu. Kalau kita Iya, perlakukan dengan perhatian yang bagus, saya pikir ada ininya, ada positifnya, ada peningkatan sedikit ya gitu. Kalau mhm, semua guru melakukan hal yang sama, saya pikir dia akan lebih lebih bagus. Ini menurut saya solusi atau rencana yang saya lakukan ke depan untuk anak-anak ini gitu kan mendekati dia dengan penuh dengan perasaan lah barangkali begitu menganggap seperti anak sendiri gitu benar, itu Bu Rida. benar, benar, Pak. Iya, itu luar biasa ya kalau dari apa uraian Bapak tadi, kita tuh sebagai guru memang saya melihat kita harus punya pendekatan khusus ya Pak. Jadi anak itu kan lebih terbuka kalau kita mau mendekati dia secara langsung pribadi mungkin Pak ya. Nah, jadi dari solusi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira Betul. itu bisa nggak Bapak sendiri ataukah Bapak perlu dukungan-dukungan dari teman-teman itu siapa saja sih yang Bapak libatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu gitu? Ini masih rencana. Pertama, sepertinya saya harus ngobrol dengan wali kelas dulu. Saya pikir karena Ya, uh, kalau saya ngobrol dengan wali kelas, karena saya paham bahwa wali kelas ini lebih memahami anaknya karena barangkali udah lebih dari 4-5 iya, bulan bersama dengan anak tersebut. benar. Itu Ya, pikiran saya. Terus yang kedua, ini pasti juga manajemen sekolah ya. Tapi manajemen sekolah saya berpikir seperti kepala sekolah, wakil kurikulum mungkin hanya semacam pemberitahuan dukungan moral supaya saya semakin yakin dengan apa yang telah saya rencanakan gitu kan. Karena memang di iya, lapangan saya benar-benar Pak. berpikir kalau kepala sekolah mungkin hanya motivasi karena dia kan tidak bisa terlibat langsung ya dengan konteks ini. Tapi wali kelas saya yakin akan membantu secara aktif ya. Jadi saya pikir memang ada wali kelas lah nomor satu yang insya Allah saya akan libatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah saya hadapi ini Bu Rida.
Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak, Bapak jadi seperti yang saya lihat tadi, Bapak sudah menemukan sendiri gitu solusinya, kemudian orang-orang yang mungkin akan Bapak ajak kerjasama untuk melatih atau mendidik anak-anak Bapak yang memang faktor lingkungan, faktor orang tuanya, faktor pertemanannya itu ya menjadi sebuah masalah sehingga mereka bisa seenaknya gitu ya. Paling enggak dari solusi yang Bapak sampaikan tadi membuat anak itu tercerahkan, lebih lebih ada kedekatan batin ya, perasaan ya dengan Bapak melakukan Betul, betul. percakapan mungkin secara pribadi, membelikan dia makanan ya, ngobrol secara pribadi ya, itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Nah Pak, jadi dari sekian percakapan kita tadi, kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan dari seluruh kegiatan pembicaraan kita tadi Pak? Kalau tadi saya mengingat seperti yang tadi saya sampaikan ke Bu Rida di awal, Ya, ini masalahnya sebenarnya masalah yang saya hadapi bagaimana anak-anak tidak atau belum melekat dalam dirinya betapa pentingnya pendidikan itu untuk dia. Ini ya, permasalahan yang saya pikir. Terus tadi solusi yang sudah kita diskusikan bersama. Pertama mungkin saya akan melakukan pendekatan kebatinan ya supaya satu benar. frekuensi dengan anak-anak sehingga saya bisa merangkul mereka, bisa memberikan Hmm, masukan, bisa memberikan pemahaman mereka secara intensif sehingga harapannya bisa mereka berubah ya. Nanti seperti tadi yang saya sampaikan juga akan melibatkan wali kelas supaya ya, apa yang sudah saya rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang saya harapkan. Di samping juga ya, perlu dukungan moral dari kepala sekolah, dari waka kurikulum, karena memang mau ya, tidak mau adalah mereka sebagai orang tua ya di sekolah yang memang harus memberikan dukungan moral kepada ya kami-kami guru untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi menurut saya itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan bersama tentang masalah yang tadi saya sampaikan ke Bu Rida. Oke, baik Bapak. Alhamdulillah ya Pak, dari obrolan kita ya, dari diskusi kita, mungkin tercerahkan bagi Bapak satu permasalahan ya yang mungkin Bapak hadapi. Saya berharap apapun yang Bapak rencanakan, strategi-strategi yang sudah Bapak rancang itu berjalan dengan baik dan dapat terlaksana dengan baik gitu ya Pak ya. Mungkin ada lagi Bapak yang mau Bapak tanyakan atau apa gitu, kalaupun tidak ada, mungkin kita akhiri saja perbincangan kita untuk hari ini atau ngobrol-ngobrol kita. Ada lagi Pak, mungkin unek-unek Bapak gitu? Uh, Mungkin ada satu hal lagi mungkin Bu Rida yang saya mau ini kan. Tapi kadang-kadang saya ragu mungkin apakah solusi ini nanti bisa saya lakukan atau tidak. Anak-anak yang tadi saya maksudkan itu, mereka mungkin di Ya, awal diberikan ruangan yang khusus untuk mereka belajar, tapi mereka itu bet udah jauh ketinggalan pelajaran, bukan satu dua guru. Tapi saya masih ya, ragu dengan itu, mungkin ya, nanti next ke depan kalau ada peluang dan ini kita lihat dulu solusi yang tadi sudah saya betul, betul. utarakan, mungkin saya praktek dulu. Kalau nanti misalkan Benar, enggak, mungkin nanti insya Allah kita coba lagi berdiskusi mencari ada solusi yang terbaik atas ya, permasalahan benar. yang saya hadapi ini, Bu Rida. Oke. Ya, baik. Jadi, yang kita nggak usah muluk-muluk ya, Pak, yang penting solusi yang sudah Bapak Betul, sampaikan betul. tadi itu kan kita jalankan dulu gitu. Jadi nanti apabila tidak tercapai, mungkin nanti baru kita nanti Bapak akan melaksanakan solusi yang selanjutnya. Baik Bapak, terima kasih Betul. untuk waktunya ya. Semoga apa yang saya sebagai orang yang mendengarkan Bapak cukup luar biasa ya dari apa yang Bapak sampaikan, keinginan Bapak itu membuat saya bangga ya melihat seorang guru ingin
anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang memang peduli tentang pendidikan gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, mungkin ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti saya juga akan menanyakan lagi ya gimana keadaan selanjutnya ya setelah Bapak mungkin nanti aksinya ya ke depan ya Pak ya. Baik, 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 Ya. baik Ibu. Ya, mungkin ini saja dari diskusi kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Kita ini hanya manusia biasa yang bisa berencana dan berdoa serta melaksanakan tugas-tugas kita. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.